Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Dirjen IKP Kominfo Usman Kansong mengatakan sebanyak 25 kepala negara diagendakan hadir dalam KTT AIS Forum 2023. KTT AIS Forum 2023 tidak hanya mendiskusikan isu global yang berkaitan dengan kelautan, namun juga akan membahas tantangan konkret negara pulau dan kepulauan. Dirjen IKP Kementerian Kominfo Usman Kansong dalam konferensi pers pendaftaran media KTT AIS Forum 2023 mengatakan sebanyak 25 kepala negara dan puluhan perwakilan setingkat menteri diagendakan akan hadir dalam gelaran KTT AIS Forum 2023 di Nusa Dua Bali pada 10 dan 11 Oktober 2023. KTT AIS Forum 2023 akan diikuti oleh 9 pimpinan organisasi internasional seperti Negara Kepulauan Pasifik, Kelompok Kerjasama Negara Melanesia, Kelompok Negara Komunitas Karibia, dan anggota ASEAN. Kemudian ada organisasi internasional yang kita undang. Ada ASEAN, ada UN Special Envoy for the Ocean, ada MSG, ada beberapa organisasi. Kemudian ada Head of NGOs, ada UN, ada World Bank, IMF, OECD, IORA, UNDP, dan IOC. Ini organisasi yang kita undang seperti biasa dalam KTT. Selain negara, kita undang juga organisasi-organisasi. Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Kemenko Marves Soralo Kita mengatakan, gelaran KTT AIS akan menjadi kontribusi Indonesia sebagai inisiator isu global untuk masalah yang berkaitan dengan kelautan. Mengambil tema Foresting Collaboration Enabling Innovation for Our Ocean and Our Future, KTT AIS Forum 2023 menekankan 3 aspek penting, yakni pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim, dan solidaritas antara negara pulau dan kepulauan. AIS Forum adalah sebuah forum di mana Indonesia memimpin sebuah gerakan yang konkret, menciptakan program-program yang konkret, yang bukan cuma ngecat langit, bukan cuma diskusi di ruangan, tetapi kita melakukan sebuah hal-hal yang memang berdampak langsung kepada usaha kita mengatasi berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara pulau dan kepulauan. Di kesempatan yang sama, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menyiapkan media center dan siap menampung 500 jurnalis lokal maupun asing dalam perhelatan KTT AIS Forum 2023. Kominfo juga telah membuka registrasi media peliput KTT AIS Forum 2023 per tanggal 18 September hingga 5 Oktober 2023. Jelang penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023 di Bali, Nusa Dua Convention Center pada 10 hingga 11 Oktober 2023, Kementerian Kominfo menyediakan media center yang siap menampung 500 jurnalis lokal maupun asing. Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia Usman Kansong menyampaikan, media center akan mulai dibuka pada tanggal 9 hingga 14 Oktober 2023. Diikuti dengan registrasi media untuk peliputan KTT AIS Forum 2023. Usman juga mengatakan telah dibuka terhitung per tanggal 18 September hingga 5 Oktober 2023 melalui laman http://mediastrip.aisforum2023.id. Media kami buka mulai sore ini atau malam ini 18 September dan berakhir 5 Oktober 2023. Teman-teman bisa mendaftar di http media registration.aisforum2023.id mulai hari ini, nanti sore atau nanti malam. Ya, kemudian ID pick up ini tanggal 6 sampai 9 Oktober di Hotel Santika, Siligita, Nusa Dua Bali, mulai pukul 10 sampai 17. Kemudian media yang mendaftar akan kita lakukan verifikasi dan akan mendapatkan akreditasi berupa email, surat undangan dari Kominfo sebagai salah satu syarat pengambilan
ID Badge Media. Jurnalis yang terdaftar akan dimasukkan ke dalam grup Media Center KTT AIS Forum 2023 untuk penyebaran informasi dan press release. Diharapkan agar selalu kita berharap teman-teman bisa menyebarkan informasi terkait dengan KTT AIS Forum 2023. Berbagai fasilitas telah disiapkan untuk menunjang kinerja para jurnalis yang meliputi mulai dari komputer, akses internet, stand up position untuk stasiun TV, area ruang makan, ruang medis, media kit, ruang konferensi pers, media lounge, pusat informasi, layar besar hingga shuttle bus untuk mobilitas selama acara. Selain itu, untuk pengamanan website KTT AIS Forum 2023 juga mendapatkan dukungan penuh dari Telkom, Tim Siber Pusat Data dan Sarana Informatika Kemenkominfo, serta Badan Siber dan Sandi Negara. Pemirsa, Kemenko Marves bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar Marine Spatial Planning and Services Expo 2023. Adapun pagelaran ini dilaksanakan di Pullman Hotel Central Park Jakarta yang terdiri dari seminar dan eksibisi dengan bertajuk tema Estafet Deklarasi Juanda Menuju Kedaulatan Maritim Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim menggelar seminar dan eksibisi Marine Spatial Planning and Services Expo 2023. Acara tersebut mengusung topik seputar pengelolaan ruang laut dan pesisir serta jasa kelautan dengan tema Estafet Deklarasi Juanda Menuju Kedaulatan Maritim Indonesia. Serangkaian acara menarik dalam Expo tersebut direncanakan akan berlangsung pada tanggal 19 hingga 21 September 2023 di Pullman Central Park Jakarta dalam bentuk seminar dan eksibisi. Adapun tujuan acara tersebut adalah menggali ide, gagasan, dan khasanah pemikiran yang dapat digunakan sebagai alternatif atau solusi implementatif dalam perumusan kebijakan pengelolaan ruang laut, termasuk integrasi tata ruang darat dan laut. Kedua, merangkul dan memberdayakan stakeholders terkait dengan mempromosikan dan mengedukasi pihak luas terkait dengan berbagai aktivitas dan kiprah yang telah berjalan dan berkembang di dunia maritim Indonesia maupun global. Ketiga, menggiring atensi dan dukungan halayak luas untuk menciptakan iklim dan geliat akselerasi pengarus utamaan pembangunan maritim di Indonesia. Staf khusus Menteri Bidang Hubungan Internasional dan Perjanjian Internasional Kemenko Marves Firman Hidayat mengatakan, seminar nasional merupakan agenda inti dalam MSPS Expo 2023 ini mengangkat 5 topik esensial bidang penataan ruang laut darat terintegrasi dan jasa kelautan bersama dengan narasumber terpilih dan berkompeten. Yang pertama adalah penerapan konsep wawasan Nusantara dalam integrasi rencana tata ruang wilayah nasional ruang dan laut, CAPEX dalam penyelenggaraan pipa dan atau kabel bawah laut Indonesia, pengelolaan ruang cyber dan urgensi penataan ruang udara, transformasi digital dalam penataan ruang, dan yang terakhir terkait dengan technological improvements in the design and installation of submarine power cables in deep water. Informasi lainnya, pemirsa, Presiden Joko Widodo pada pembukaan Festival Like di Arena GBK Jakarta mengajak seluruh pihak untuk melakukan rehabilitasi lingkungan sebagai bentuk antisipasi dampak perubahan iklim. Salah satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan penanaman pohon di daerah pesisir. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada Festival Like Lingkungan Iklim Kehutanan Energi Terbarukan di Arena Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 18 September 2023. Mengajak pemerintah dan masyarakat berkolaborasi melakukan rehabilitasi lingkungan sebagai bentuk antisipasi dampak perubahan iklim. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menanam pohon sebanyak mungkin. Presiden mengingatkan masalah perubahan iklim bukan hanya permasalahan di Indonesia, tapi juga menjadi permasalahan dunia. Seperti saat ini, es di kutub sudah mulai mencair, air permukaan laut naik dan pulau-pulau kecil di Indonesia juga sudah mulai terdampak. Oleh karena itu, Presiden mengajak masyarakat yang ada di daerah pesisir untuk menanam mangrove. Selanjutnya, masyarakat juga diminta untuk membangun kawasan persemaian bibit seperti yang ada di Bogor, Jawa Barat, Bali, hingga IKN Nusantara. Tak hanya itu, Presiden juga menyinggung masalah polusi yang terjadi di Jakarta dan mengingatkan kepada komunitas goes untuk dapat lebih berhati-hati terhadap kualitas udara yang terjadi di ibu kota Jakarta. Salah satunya dengan cara menggunakan masker guna mengurangi risiko terpapar polusi. Hati-hati kerusakan lingkungan. Baik itu di sekitar kita, baik itu lahan hutan, tropical rainforest kita,
baik itu hutan mangrove kita, hati-hati. Saya titip kepada para pegiat lingkungan, kepada ketua adat, kepada kelompok perhutanan sosial, para penyuluh, agar kita giatkan kembali rehabilitasi hutan, perbaikan hutan. Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, para pegiat lingkungan mulai. Nanti kalau musim hujan datang, semua nanam pohon, semua nanam pohon, semua nanam pohon. Setuju? Festival Lek merupakan ajang mengenalkan aktualisasi kerja dan langkah-langkah korektif kebijakan, serta implementasinya di sektor kehutanan dan lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip dan aktualisasinya yang disampaikan dalam Festival Lek selama 3 hari, 16 hingga 18 September 2023 di Arena GBK Jakarta. Selain itu, Festival Lek ini juga merupakan rangkaian Road to COP28 UNFCCC yang akan berlangsung di Dubai pada akhir November 2023. Kementerian LHK mengadakan acara puncak Festival Lingkungan Iklim Kehutanan Energi Baru Terbarukan atau LIKE yang dihadiri oleh kelompok perhutanan sosial hingga penerima SK Hutan Sosial dan Tora. Festival LIKE ini merupakan rangkaian kegiatan menuju COP28 yang akan diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab pada November mendatang. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan, Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, Energi Baru Terbarukan atau LIKE 2023 menunjukkan kerja nyata dari langkah kolektif pembangunan hidup dan kehutanan, termasuk iklim dan energi baru terbarukan, serta menjadi persiapan rangkaian kerja dalam rangka COP28 di Dubai pada November mendatang. Sebanyak 16.233 peserta hadir dalam puncak acara festival ini, terdiri dari kelompok perhutanan, sosial, tora kemitraan, konservasi, dan pemulihan daerah aliran sungai serta lingkungan sebanyak 13.352 orang, dunia usaha dan asosiasi 728 orang, penyuluh pegiat pengelola sampah mulung bank sampah 740 orang, hingga komunitas sepeda Bike to Work. Dalam acara tersebut juga dilakukan penyerahan SK hijau perhutanan sosial oleh Presiden Joko Widodo sebanyak 1.541 unit SK dengan luas area 1,04 juta hektar lebih. SK biru tora seluas 107.000 hektar termasuk dalam SK hutan sosial, yaitu untuk hutan adat seluas 90.000 hektar lebih bagi 23 kelompok adat, serta SK mitra konservasi seluas 297.000 hektar lebih bagi 67 kelompok masyarakat. Dalam festival ini juga telah dilaksanakan penandatanganan MOU antara produsen dan off-taker sampah dan industri daur ulang, serta pengembangan usaha oleh 6 perusahaan. MOU dan kerjasama inovasi sosial dan lingkungan pendampingan, serta off-taker hutan sosial antara lain untuk kopi, madu, alpukat, dan karet oleh sebanyak 12 perusahaan dan 1 yayasan. Partisipasi menjadi kekuatan Indonesia di antara negara-negara di dunia dalam aksi iklim global, dan menjadi kontribusi yang sangat berarti untuk aksi iklim termasuk menyongsong COP28 Dubai November mendatang. Pada puncak acara sore ini oleh yang terhormat Bapak Presiden akan diserahkan SK hijau perhutanan sosial sebanyak 1.541 unit SK dengan luas areal 1,048 juta hektar lebih. Serta SK biru tora seluas 107.000. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.